hukum Pascal law. Nah, ini ya. Sudah muncul ya? Sudah muncul layarnya? Sudah, Pak. Oke. Udah ya, hukum Pascal ini berbicara tentang, kan kemarin kita sudah ngebahas tentang tekanan ya. Nah, Blaise Pascal salah satu tokoh yang menjelaskan tentang konsep tekanan. Bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas ya. Nah, hukum Pascal ini menjelaskan bahwa, nah ini bahasa Inggrisnya, a change in pressure at any point in an enclosed fluid at rest is transmit undiminished to all point in the fluid. Ini as'aluka bi inni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa-apa lagi doa dulu, amin. Lupa bener Ki. Sebelum belajar kan kita doa dulu. Lupa ya, kita belajar doa dulu. Doa dalam hati, mulai. Amin. Yuk kita lanjut belajar. Terima kasih Ki udah mengingatkan. Nah, jadi hukum Pascal itu ngejelasin tentang tekanan ya, yang diberikan pada zat cair itu akan, ini zat cair dalam ruang tertutup, akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi tekanan yang ditekan oleh orang ini itu akan diteruskan ke dalam pipa ini, ini kan ruang tertutup pipanya, sehingga bisa mengangkat mobil ini. Ada simulasinya di sini, Bapak akan tunjukkan simulasinya. Bentar, ini kita keluarin dulu. Nah, kayak gini ya simulasinya. Misal ini kita orang-orangnya nggak ada. Nah, terus naik satu orang nih. Tok. Nah, nggak ngedorong nih. Nambah lagi 2 orang, masih nggak ngedorong. Tambah lagi 3 orang. Enggak, 4, 5. 5 baru ngedorong. Tuh, sehingga si mobilnya naik. Jadi tekanan yang dikasih oleh 5 orang yang tadi, ini kan 3 orang nggak ngaruh ya. Ditambah jadi 5 orang, itu akan diteruskan tekanannya. Kan dalamnya ada zat cair, yang biru ini zat cair, ke segala arah hingga ke mobil ini. Ya. Apalagi orangnya banyak tuh ya. Kita banyakin orangnya. Nah, contoh lain nih hydraulic lift, tapi ini berbayar. Jadi kita sudahi aja. Nah, ini simulasinya kayak gini. Nah, jadi hukum Pascal itu ngejelasin bahwa tekanan di dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah, termasuk di sini akan diteruskan ke mobil hingga mobilnya bisa naik. Contohnya bisa kalian lihat kalau saat nyuci mobil ya, kendaraannya dinaikin ke atas, itu sebenarnya pakai mesin sih. Jadi mesinnya ngasih tekanan, ngedorong, sehingga di dalam itu seperti ini ada zat cair di sini, sehingga ngedorong mobilnya bisa keangkat ke atas. Nah, gimana persamaannya? Kita masuk ke rumusnya nih. Ada persamaannya di sini. Oke, balik lagi ke sini. Nah, inilah hukum Pascal. Rumus dari hukum Pascal berbunyi bahwa tekanan yang dimasukkan atau yang diberikan ke satu pipa pertama kita sebut, akan diteruskan ke pipa yang kedua. Kalau ada 3 pipanya, akan diteruskan ke 3 pipa yang sama besar. Seperti itu. Atau ada banyak pipanya, itu juga sama. Nah, ini tekanan di pipa 1 sama dengan tekanan di pipa 2. Tekanan di pipa 1 rumusnya adalah F per A. Ada yang masih ingat F apa F? F apa? Gaya ya. Nah, oke. Satuannya apa F? Newton ya. N, Newton. Satuannya N, Newton. Jadi F1 per A1, A itu adalah luas. Nah, ini luas ya. Sama dengan F2 gaya di pipa 2 per A2 luas penampang di pipa 2. Oke, ini bisa kalian screenshot dulu, cekrek dulu sebelum Bapak lanjut ke contoh soalnya. Kita akan bahas contoh soalnya. Sudah screenshot ya? Oke, kita lanjut. Contoh soalnya. Di sini
Sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2. Nah, ini benda beratnya 16.000 Newton. Berarti ini F1 atau F2 nih? F2. F2 ya, karena ditempatinnya di pipa yang kedua, F2. Kemudian agar benda tersebut terangkat, maka diperlukan gaya sebesar. Nah, di sini diketahui A1-nya adalah 50 meter persegi, A2-nya adalah 4.000 meter persegi. Kita tulis dulu seperti biasa, diketahui dulu. Di sini diketahuinya A2-nya atau luas penampang yang kedua ini 4.000 meter persegi. Kemudian F2 tadi yang udah kita deskripsikan yang pertama ya. Ini F2-nya 16.000 Newton. Ini 16.000 Newton. A1-nya itu luas penampang pertama, luas yang ini. Luasnya di sini diketahui 50 meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapakah besar F1-nya. Nah, tadi berdasarkan konsep hukum Pascal, kita tahu bahwa untuk menjawab ini rumusnya rumus hukum Pascal. F1 per A1 atau gaya di pipa pertama dibagi dengan luas di pipa pertama sama dengan F2 per A2. Gaya di pipa kedua dibagi luas di pipa kedua. Nah, karena di sini yang dicarinya adalah F1, perhatikan baik-baik, maka A1-nya kita pindah ruaskan ke sebelah sana. Ya. Nih, ulangi ya. Karena yang dicarinya F1, maka A1-nya kita pindah ruas ke sebelah sana. Ya, asalnya dibagi, asalnya di bawah, pindah jadi ke atas. Jadi dikali dengan F2. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. Kebayang ya? Ini A1-nya pindah jadi kali. Jadi ke atas nih. Ya, maka persamaannya F1 sama dengan A1 dikali F2 dibagi A2. Ya, baru kita masukin A1-nya di sini adalah luas di pipa pertama. Di sini luasnya 50. Masukin 50. F2-nya di sini 16.000. Masukin ke sini 16.000 dan A2-nya di sini adalah 4.000. Ada yang bisa dibagi dulu nggak? Coba lihat. Ada yang bisa dibagi nggak? 16.000. 16.000 sama 4.000 dibagi ya. Oke, tapi sebelumnya kita coret dulu nolnya nih, boleh lah pelan-pelan. Seret, nolnya dicoret, di atas ada 3 nolnya, di bawah ada 3 kita coret. Sisanya 16 dibagi 4. Atau mau langsung sebenarnya bisa aja. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Oke. Selanjutnya 4 dikali 50 hasilnya adalah 200. Maka F1-nya adalah 200 Newton. Nah, itu ya. Gimana cara mencari F1 atau gaya di penampang pipa pertama. Ada yang mau ditanyain dulu? Udah paham belum? Udah paham ya? Gampang ya? Oke, masih mudah. Latihan Insya Allah ya. Latihan soalnya cuma 1. Nah, kebangetan kalau 1 soal nggak dikerjain nih. 1 soal. Nih, latihan soalnya ini. Udah Bapak kirim juga di grup. Ya. Di GC. Udah dicek di GC ya. Di sini A1-nya itu sesuai nomor absen kamu. Nah, seperti biasa, pakai nomor absen. Nomor absennya juga udah di-share ya. Nih A1-nya pakai nomor absen, A2-nya 100 meter persegi. F2-nya 200 Newton. Yang ditanyakan sama, berapakah besar F1-nya? Nah, udah kebayang ya caranya dan langkahnya seperti apa? Nah, jadi tugas hari ini hanya mengerjakan 1 soal latihan tentang hukum Pascal. Ada yang mau ditanyain? Cukup. Gampang ya.